berkaitan dengan bagaimana sikap kita menghadapi program moderasi beragama ini ya. Yang perlu kita dudukkan dulu ya sebelum kita bicara hal yang melemahkan generasi, termasuk tadi pakai tersebut ada Gen Z ya. Ketika kita bicara apa sih yang akan mengokohkan dan membuat kita mampu melahirkan profil-profil generasi muslim yang tangguh, yang kuat, itu paling tidak itu kita harus melakukan dan menguatkan 5 hal ya. 3 hal itu ada pada profil yang harus kita siapkan pada anak kita secara personalnya, yaitu berkaitan dengan bagaimana kita mewujudkan atau menanam dan menumbuh suburkan pohon kepribadian Islam. 2 hal yang lain itu adalah sesuatu di luar bangunan kepribadian anak kita. Nah, 3 yang pertama itu adalah tidak bisa tidak. Kalau kita bicara pohon kepribadian Islam itu ya bicara benihnya dulu akidah. Maka akidah itu tidak boleh sampai tidak tertanam dengan kuat. Tidak boleh juga kemudian diganggu proses penanamannya tadi, dilemahkan, itu tidak boleh ada. Lah, mendapatkan akidah yang kuat membuat anak kita itu yakin bahwa memang benar dia itu adalah hamba Allah, bahwa memang ada Allah Al-Khaliq yang menciptakan tidak hanya dia tapi juga alam semesta dan seluruhnya kehidupan ini. Dan Allah Al-Khaliq itu juga Al-Mudabbir yang sudah menyiapkan peraturan yang akan menjadi petunjuk dan tuntunan yang akan membuat generasi ini tidak akan kesasar kemana-mana. Dan kalau kemudian mereka mengilmuinya, mereka menerapkannya, mereka gunakan untuk mengikat hawa nafsu mereka, amal mereka, maka mereka pasti akan jadi generasi yang dibikin secara alami itu memang kokoh. Amalnya benar, amalnya bagus, akhlaknya bagus, sifat-sifatnya mulia, itu pasti begitu. Nah, masalahnya hari ini kita menemukan gitu Bu ya, akidah itu tuh memang digoyang Bu. Sudahlah kita para orang tua itu juga tidak menanamnya dengan benar. Contoh tidak menanam dengan benar itu bagaimana? Yang seharusnya akidah itu diperoleh dengan sebuah proses mendapatkan akidah itu dengan lurus, dengan keyakinan tanpa ada keraguan. Itu kan berarti mengharuskan mereka itu seperti menemukan sendiri jalan-jalan menuju keimanan. Kenapa kok? Dari mana saya bisa meyakini memang ada Allah? Padahal kan saya tidak bisa lihat Allah. Dari mana saya bisa meyakini bahwa memang Muhammad itu utusan Allah, bahwasannya yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Al-Quran itu memang berasal dari Allah, bahwa kemudian kalau memang Al-Quran itu berasal dari Allah, begitu ya, sudah kita buktiin dia itu benar, maka kemudian kabar-kabar yang dibawa di dalamnya itu pasti benarnya, meskipun saya tidak pernah membuktikan ada kiamat, ada surga, ada neraka. Nah, proses memiliki akidah yang seperti ini itu tidak bisa didapatkan dengan pendogmaan, tidak bisa dengan dogma, tidak bisa dengan sebuah proses yang biar anak kita menemukan sendiri. Kalau kemudian mereka tidak diajari, harus melalui sebuah proses mendapatkan akidah tadi, keyakinan tadi, keimanan tadi, dan proses pembuktian. Dan itu tanggung jawab orang tua. Mengapa kemudian dikatakan di Quran, di hadis itu mamin mauludin illa fitrah fa abawahu yuhawidani wa yunassironi wa yumajisani. Tidaklah lahir seorang bayi manapun itu kecuali dia lahir dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang akan bisa membuat dia itu jadi Yahudikah, Majusikah, Nasronikah. Maka itu tanggung jawab pertama dan utama. Kita harus mendampingi anak-anak kita pada waktu dia itu sudah mulai bisa berpikir akan dirinya, hakikat alam semesta dan seterusnya, kita tuntun dengan sebuah proses berpikir yang itu menjadi pembuktian. Pembuktian secara akli bahwa cukup dengan mengamati apa yang ada di dunia ini pasti akan mengantarkan pada keyakinan bahwa memang ada Allah. Dan cukup dengan hanya mengamati bagaimana karakter makhluk itu pasti akan mengantarkan kita juga pada kesimpulan bahwa makhluk yang penuh kelemahan ini gak bisa ngatur diri mereka sendiri. Bukan kita yang ngatur, kok bisa rambut yang sama di tubuh kita, kalau alis itu gak bisa jadi panjang terus, tapi kalau rambut kita bisa panjang. Kalau bulu mata kita juga gak panjang, itu kan bukan kita yang ngatur, bukan ibu kita, bukan orang tua kita. Kita bantu itu anak itu dengan proses berpikir dan pembuktian secara akli itu untuk ketemu dengan, oh iya, ada Allah Al-Khaliq, Al-Mudabbir. Allah Al-Khaliq Mudabbir itu menyampaikan wahyu itu kemudian kita buktikan benar-benar Al-Quran itu dari Allah sehingga terbukti kebenarannya
dia berasal dari Allah Zat yang Maha Benar, informasi apapun di dalamnya pasti benarnya. Nah ini tuh hari ini Ibu harus diakui, tidak semua orang tua melakukannya. Sudah begitu dia masukkan ke sekolah. Di sekolah sedang ada pengarusan program yang kemudian ngajarin ke anak-anak kita. Semua agama benar, semua agama sama. Sehingga kemudian mereka bertanya, kalau semua agama sama, semua agama benar, kenapa kok saya harus Islam? Kenapa kok saya harus sholat? Kan malah enak ya, gak perlu setiap kali, sehari 5 kali sholatnya. Cukup yang seminggu sekali ibadahnya. Itu apa? Menggoyang akidah mereka. Belum kita kokohkan, belum kita tanam, malah sudah dicabut. Kan begitu Bu ya. Ada lagi kemudian yang kedua, setelah dia itu kita yakinkan bahwa kamu muslim, maka sebagai muslim kamu harusnya itu terikat kepada syariahnya Allah. Itu juga digoncang lagi dengan proyek yang namanya sekularisasi. Nanti akan saya sebutkan bahwa yang namanya sinkretisme yang di nomor 1 tadi dan 2 sekularisasi ini itu nanti bagian dari program yang namanya moderasi itu. Sekularisasi itu mengajarkan kepada anak-anak kita gak apa-apa gak beragama. Beragama pun juga gak apa-apa. Yang penting itu bukan di beragama atau tidak beragamanya. Yang penting kamu jadi orang baik. Gitu kan? Jadi seolah-olah dipisah antara baik menjadi baik itu nggak ada urusannya dengan agama apapun, dengan beragama atau tidak beragama. Kamu boleh jadi seorang muslim, tapi kalau bicara gimana kamu berpakaian, gimana kamu bergaul, nggak usah bawa agama. Itu sekularisasi. Akhirnya memutus Bu, memutus ikatan antara kalau muslim harusnya mengambil jalan hidup Islam. Yang kedua, dilemahkan lagi. Dan itu juga diajarkan gitu loh. Sekularisasi itu diajarkan, justru dianggap sebagai itu cara hidup yang paling bagus karena mengakomodir kepentingan semua pihak. Karena kalau kemudian ada yang mengatakan klaim kebenaran inna dina indal Islam, intoleran. Bahasa ketika ngajarkan ini kan begitu. Kalau kita ngajari anak kita bahwa sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam saja, kita nyebut orang di luar kita itu sebagai kafir, itu sesuatu yang dianggap sebagai intoleransi sehingga mereka diajari jangan panggil kafir. Jangan menganggap hanya agamamu yang benar. Itu melemahkan. Lalu yang ketiga, yang akan menguatkan anak-anak kita itu kan sebenarnya semakin lengkap pemahaman mereka terhadap syariah, semakin ngerti mereka itu hukumnya pacaran bagaimana, zina bagaimana, kholwat bagaimana, bagaimana menutup aurat, bagaimana kemudian mereka itu ketika bergaul dengan temannya boleh nggak bicara dengan bullying, bicara dengan kasar, sebagaimana arusnya dan seterusnya. Itu kalau mereka itu ngerti hukum syariat secara lengkap, fikih-fikihnya, tuntunannya, maka akan membantu mereka untuk untuk tidak sampai jatuh kepada keharuman, kerusakan. Nggak perlu dia itu pernah mengalami sudah terlanjur zina, lalu kemudian harus aborsi atau harus melahirkan, nggak ada yang bertanggung jawab, lalu baru ketemu dengan pemahaman ternyata pacaran itu rusak ya. Nggak perlu nunggu begitu, karena kita sudah memberikan pemahaman itu kepada mereka. Semakin lengkap, semakin kuat, semakin kokoh. Itu dari sisi generasinya. Lalu yang berikutnya, mereka ini kan bisa jadi ya, ini kan diberikannya amanah untuk mewujudkan ini itu kan pertama itu pihak pendidiknya itu kan orang tua dan rumah. Itu pun dari sisi pelaku yang harusnya merealisir kewajiban ini, hari ini juga sudah dilemahkan dan dirusak. Bagaimana cara pelemahannya dan perusakannya? Yaitu ketika diinstal ke tengah-tengah umat itu pemahaman-pemahaman yang mempertanyakan tuntunan syariah tentang bagaimana membangun keluarga sesuai dengan syariat Islam, bahwa pernikahan itu bagian dari ibadah, sehingga ikut aturan syariah yang mengatakan perempuan itu punya tugas al-umarabatul bait, rijal itu qawwamuna 'alan nisa. Itu dibongkar dengan menginstal pemahaman setara gender, membesarkan anak sama-sama, tetapi ujungnya adalah pada sama-sama tidak ada yang merasa lebih bertanggung jawab atas pendidikan generasi. Serahkan aja ke sekolah. Kan sama-sama gitu ya, sama-sama nyari uang, sama-sama mendidik anak, tapi ujungnya adalah sama-sama capek dan sama-sama enggak ngajarin anaknya. Install pemikiran tentang gak harus yang namanya pernikahan itu dikaitkan dengan ibadah, sehingga siapa kepala keluarganya tergantung kesepakatan, itu hanya kontrak sosial, itu menghancurkan keluarga. Ada itu sedang terjadi di tengah-tengah kita.
para bapak-bapak itu jangan cuma cari nafkah, tapi harus begini. Kalau ibu-ibu itu kemudian yang yang hari ini punya akses untuk cari kerja lebih mudah, berarti switch lah Anda jadi bapak rumah tangga, dengan kemudian tanpa membahas lebih lanjut bahwa persoalannya itu tidak semata-mata bahwa memang mereka itu harus bekerja sama. Sebenarnya memang iya ada muasyarah bil ma'ruf di situ, ada pergaulan yang harus bagus. Tetapi di situ ketika qawam itu dilemahkan, maka itu akan membuat ada sebuah kerusakan yang sedang dibangun di level keluarga. Nah, itu pelakunya ya. Kemudian ketika kemudian anak kita itu kita serahkan ke sekolah karena dia usianya sudah butuh untuk dipertemukan dengan guru-guru lain. Ternyata kita masukkan ke sekolah formal, masuklah ada kurikulum terstruktur ibu-ibu yang ngajarin anak-anak kita mulai TK, mulai PAUD. Ada yang namanya program penanaman toleransi sejak dini. Dibawa kemana? Ada namanya program itu wisata tempat ibadah. Diajarin, dibawa. Yang lebih besar lagi ikutan merayakan perayaan beragama-agama lain, ikut Natalan di dalam gereja. Bahkan menjadi paduan suara yang mengiringi perayaan itu. Nah, itu masuk dalam program resmi gitu loh. Nah, ditambah kemudian ketika kita bicara bahwa ada masyarakat juga sebagai faktor keempat, mereka itu guru sekolah besar bagi masyarakat. Ternyata di situ dia ketemu dengan masyarakat yang rusak, apa saja yang namanya pemikiran-pemikiran rusak itu boleh dijajakan. Mereka belajar bagaimana membuli dengan sangat sadis itu bukan dari sekolah atau gurunya, bukan. Tapi dia lihat itu. Gitu ya, kalau orang punya kekayaan, punya bodyguard, dia tuh bisa nyuruh orang lain ya, suruh sujud, suruh menggonggong, suruh menjilat ludah, itu ada fenomena begitu. Meskipun kita melihat itu kan sangat keterlaluan, tapi bisa jadi ada mereka-mereka yang terinspirasi, enak ya jadi orang kayak gitu. Bisa jadi. Kalau kemudian ibu-ibu lihat sosmed, orang itu promosi gini loh caranya jadi LGBT yang aman, yang legal kalau di negara lain. Itu mereka belajar dari masyarakat, kerusakan itu. Jadi itu pun sekarang jebol gitu Bu ya. Yang mana bahwa warna masyarakat itu sebenarnya seperti apa tergantung aturan apa yang sebenarnya sedang diterapkan oleh negara. Dan negara ini bukanlah negara yang memang berfungsi sebagai ro'in wa junnah. Yang dia itu hanya bisa menjadi ro'in dan junnah yang hakiki, pemelihara urusan rakyat dan perisai yang hakiki itu kalau dia itu menggunakan aturan yang benar. Kan gitu kan ya, itu adalah syariah. Dan negara yang kompatibel untuk menerapkan syariah kafah itu yang memang yang seperti disampaikan oleh Rasul, yang diwariskan oleh beliau, yang kita sebut dalam hasanah keilmuan sebagai khilafah itu. Hari ini pelemahannya dalam bentuk apa? Khilafah dimonsterisasi. Ketika disebut kata khilafah, wah jangan sampai kesebut kata khilafah. Kenapa? Kalau kamu nyebut itu identik dengan radikalisme, identik dengan pengeboman, dihubung-hubungkan identik dengan ISIS kan gitu Bu ya. Jadi akhirnya semua level itu memang generasi kita itu dilemahkan. Maka kalau kemudian kita mau menguatkan mereka kembali, ya harus semuanya tadi. Tidak boleh kemudian hanya berpikir yang bisa saya lakukan sekarang apa saja. Oh yang pribadi saja yang ngajarin di keluarga saja tidak bisa. Kalau kemudian masyarakatnya tetap diatur dengan aturan yang rusak, negaranya juga dilemahkan karena dijerat utang, karena kemudian diikat dengan perjanjian-perjanjian internasional yang membuat dia tidak berdaya untuk membuat aturan sendiri secara berdaulat, ya tidak akan bisa. Maka tetap berpikirnya harus upaya jangka panjang tetap kita upayakan untuk kita realisir, yaitu tegaknya kembali sistem kehidupan Islam secara kafah, dan itu memang membutuhkan metode penerapan yaitu negara. Itu ibu-ibu, dan itu bisa dilakukan oleh siapapun, berawal dari kita merubah pemahaman yang kita punya.